Halo semuanya, karena ini video pertama ya, jadi perkenalkan dulu, Nerhobbies adalah jasa servis peripheral komputer atau konsol yang berfokus di mouse, joystick, dan keyboard. Nerhobbies sendiri itu berlokasi di Surabaya. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu adalah cara memperbaiki tombol trigger dari seri Phanteks Shooter 3. Nah, ini dia joysticknya. Ini joystick sejuta umat kalau di Indonesia. Tetapi selama saya menjalankan servis, kalau untuk joystick udah jalan selama 3 bulan ini, baru memang sudah ada sekitar 4 joystick yang saya 4 joystick Phanteks seri ini yang saya servis, dan semua kendalanya sama, yaitu trigger buttonnya yang tidak bisa. Nah, selain 4 yang sudah servis, banyak juga yang bertanya saja dan akhirnya klaim garansi. Nah, kali ini karena perbaikannya sangat mudah, tingkat kesulitan perbaikannya sangat rendah, tidak ada solder, hanya cukup membuka konsolnya dan meletakkan kembali magnetnya. Saya akan bahas di video ini secara singkat. Nih, untuk joystick ini sudah saya modifikasi agar rusak ya. Ini bisa dilihat kiri. Ini R2-nya mau, tapi L2-nya nggak mau. Ya, udah lihat ya. Nah, sekian demonstrasinya ini. Saya akan langsung ke perbaikannya. Nah, sekarang kita akan mulai perbaiki tombol trigger di seri Phanteks Shooter 3. Untuk perlengkapan yang diperlukan itu cukup simpel. Yang paling penting itu ya cuman obeng plus ini, obeng plus, terus sama pick gitar. Ini bisa diganti sejenis kartu ATM gitu, tapi saya nggak saranin pakai kartu ATM. Pakai aja kartu-kartu member yang bahannya mirip gitu, yang nggak terlalu penting. Nah, sama ini opsional tweezer atau pinset. Sama opsional juga mungkin gunting dan slot tip ya. Cuman untuk kegunaan ini ntar kita lihat aja. Pertama, kita mulai bongkar. Nah, ini disclaimer dulu, membongkar Phanteks ini ya memvoidkan garansinya. Jadi bagi orang-orang yang masih kepikiran untuk klaim garansi, nggak usah bongkar sendiri. Yang bongkar ini ya orang yang mau perbaiki cepat atau garansi udah lewat, biasanya seperti itu. Nah, untuk klaim garansi ke Phanteks sendiri, saya udah pernah nyoba juga di unit saya sendiri. Saya dulu pernah beli juga, udah saya jual lagi sih. Nah, itu kebetulan unit saya bermasalah juga. Bermasalahnya sekitar semingguan dari pembelian. Nah, jadi saya langsung retur. Itu garansinya itu barang unit baru itu balik 3 minggu setelah saya retur barangnya. Jadi, tapi Phanteksnya bilang sendiri kalau itu memang stoknya lagi nggak ada. Itu baru-baru dia rilis ya jadi ya batch pertama habis gitulah modelnya. Nah, tapi saya nggak, jadi itu saya ngeklaim dalam kondisi seperti itu. Nggak tahu ya kalau normalnya kayak gimana, mungkin bisa lebih cepat atau mungkin saya dapatnya cepat dibanding yang lain, nggak tahu juga. Nah, ya kita mulai bongkar aja. Ini ada tempat baut, ini nggak penting banget, cuman buat biar nggak hilang aja bautnya. Di Phanteks Shooter 3 ini ada 6 baut yang menyang di luarnya. Di dalam stikernya ini nggak ada baut, jadi nggak usah repot-repot ngebongkar stiker, ngelepas stikernya untuk ngeliat ada baut apa enggak. Ini 2. 3, 4,
4, 5, 6. Nah nih, kalau udah bautnya semua kelepas, kita cari celah. Mungkin kita celah sedikit, kita coba pakai. Kalau udah ketemu celah sedikit, kita coba masukin si kayak di sini ada. Kita masukin si pick gitarnya, terus kita jalanin terus pick gitar sampai dia kebuka. Kita juga ngasih daya dari tangan sedikit. Cukup gampang kan ngebukanya. Sebelum kita masuk ke perbaikannya, saya sarankan sebelum perbaiki elektronik, mau itu Fedora mau itu apa, kita matikan dayanya dulu. Dan di sini dari baterainya ini kita cabut dulu cover baterainya. Nah, udah kecabut. Nah, ini saya akan perlihatkan masalahnya di mana. Masalahnya adalah di sini. Ini magnet dari sebelah sini itu keluar dan ketarik ke sini, ke magnet sebelahnya. Nah, ini kalau posisi kayak gini bisa dua-duanya nggak aktif, bisa cuma ini masih aktif, tapi yang jelas ini bakal mati. Nah, sebenarnya bisa kita kembalikan saja ke sini. Itu udah selesai masalah. Cuman saya akan ngasih beberapa adjustment atau modif yang bisa membuat dia lebih awet mungkin. Nah, supaya memudahkan, kita lepaskan dulu tombol L2 nya nih. Nah, ini nggak usah keras-keras, sedikit daya aja udah, sedikit tenaga aja udah bisa ngelepasin si buttonnya. Nah, kalau udah di sini kita tinggal masukin aja agar dia kembali. Mungkin dengan bantuan pinset. Pinsetnya magnetik ternyata. Agak ditahan. Sulit ya. Sebentar. Memang lumayan. Nah, udah masuk lagi dia, lihat. Nah, seperti ini. Nah, walaupun udah masuk, ada kalau kutubnya dia belum benar, dia bakal salah input, nggak salah input sih, dia bakal di posisi seperti ini. Dia bakal ke input ketekan, di posisi terdorong penuh dia bakal ke input 0 atau ke input nggak masuk. Nah, itu kalau salah kutubnya, salah posisi magnetnya. Biasanya kebalik atas bawahnya. Nah, tapi kita anggap aja ini udah bener dulu ya, karena kalaupun salah, kalian bisa pakai pinset dari belakangnya, kalian dorong dari belakang ini. Nah, itu bisa ntar kalian bisa keluarin itu lagi buat masang baru itu lagi. Nah, kita anggap ini udah bener. Supaya tahan di atas seperti ini, kita kasih penyangga modifan kita sendiri dari slow tip. Nah, ini kita cari dulu slow tipnya. Nah,
Ini kita potong sedikit aja, kecil aja. Nah, ini kita potong segini aja. Jatuh mana tadi? Ini di sini. Ini ya, segini kecil aja. Baru kita tempel sesuai dengan bentuknya di depannya. Ini ya, kayak gini. Nah, ini. Nah, ini lebih-lebihnya kita potongin sedikit. Cukup lah ya. Nah, kayak gini. Nah, kita bakal pasang lagi sekarang. Ini pernya buat yang bagian bagian panjang itu dia masuk ke dalam. Jadi seperti ini, masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, masuk ke dalam, terus masang kayak gini. Kita masukin aja. Nah, ini kurang masuk dia ya. Bentar. Kalau masuk ke dalam. Nah, ini kita pastikan dia masuk keduanya. Nah, ini masuk kayak gini sekarang. Nah, kanan kiri dia masuk, dia aman. Nah, seperti ini. Ini udah aman. Kalau kalian mau ngesolasi sininya juga bisa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau kalian mau ngetes, kalian jangan ditutup dulu. Kayak gini aja nggak apa. Ntar kalian sambungin kabel ke komputer kalian. Ntar dites, kalau ini udah bener, baru kalian tutup lagi. Tuh. Nah, sekarang jadi kita mau ngetes. Tadi udah dibalikin magnetnya, kasih selotip juga, ini kelihatan ya, selotip. Sekarang kita mau ngetes, kita udah sambungin pakai kabel ke komputer. Tapi ini baterainya belum dipasang lagi. Ntar kalau udah selesai ngetes, udah bener, kita pasang lagi. Ini ya, nih, nah, kiri kanannya udah mau keduanya. Nah, berarti berhasil. Gampang kan perbaikin si trigger buttonnya Phanteks ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita cabut aja, terus kita pasang lagi si kabel baterainya. Kita pasang. Nah, dia akan hidup langsung, cuman ya biarin aja sampai mati. Habis itu kita rakit lagi ke pasang tutupnya. Udah selesai reparasinya. Habis itu nih, sekalian saya contohin dah masang gimana. Nah, dia yang depannya dulu, krek, udah krek semua ya. Nanti baru dipasangin bautnya semua. Udah repairnya selesai, gamepadnya udah bener lagi.
Semoga bermanfaat. Kayaknya ntar mau bikin video tentang reparasi mouse atau analog joystick. Mau yang mana kira-kira ya? Itu sama-sama agak susah sih karena nyolder. Tapi lebih gampang yang mouse karena nyoldernya lebih dikit. Dan itu juga nggak terlalu kompleks dia. Ya, mungkin tinggalin komen itu, mungkin nanya-nanya juga bisa, nanya rekomendasi juga bisa. Sampai jumpa di reparasi berikutnya.